Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Pengajian terakhir kita membahas tentang beberapa penyimpangan dari ayat yang kelima, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat itu kita bawakan dua contoh. Yang pertama, permintaan tolong kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, permohonan bantuan kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu kita jelaskan bahwasannya dua contoh tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat itu dia sedang mengikrarkan bahwasanya seluruh ibadah akan dia persembahkan untuk Allah. Dan dia mengikrarkan bahwasanya dia tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada siapa? Pada Allah. Manakala ada orang yang menyimpang dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia meminta tolong di dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, dia minta tolong kepada selain Allah, sekalipun dia minta tolongnya kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia meminta tolong kepada para makhluk Allah yang mulia seperti para wali, maka ini adalah bentuk penyimpangan dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin kita sudah jelaskan, andaikan ada orang yang tidak terima, kemudian mereka berkata, kalau misalnya kita melarang
seseorang meminta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut tidak mengagungkan Rasul. Berarti orang tersebut tidak apa? Mengagungkan Rasul. Karena kami mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sebagai bentuk salawat dan pengagungan kepada Rasul. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Berarti Anda tidak mengagungkan Rasul SAW. Kemarin kita sudah bantah lontaran ini. Siapa yang masih ingat bantahannya? Acung. Kalau dari sekian banyak enggak ada yang bisa kebangetan ya. Ya. Mengagungkan Rasul itu hukumnya wajib. Caranya bagaimana? Cara mengagungkan Rasul bagaimana? Dengan meminta kepada beliau? Dengan mengikuti perintahnya. Terus? Ada 4 hal, masih ingat enggak? Menjauhi larangannya. Apalagi yang ketiga ya? Beribadah dengan tuntunan yang diajarkan olehnya. Yang keempat apa? Satu lagi nih. Apa? Membenarkan berita yang disampaikan oleh beliau. Bagus. Terus di mana bentuk pengagungan Rasul yang berupa meminta kepada Rasul? Gak ada satupun di antara 4 hal ini. Dan 4 hal ini adalah merupakan bentuk pengagungan kepada Rasul, dan seorang yang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari 4 hal ini. Yang pertama adalah menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya, yang ketiga membenarkan berita yang disampaikan oleh beliau, yang keempat beribadah dengan tata cara yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun di antara 4 hal ini yang menunjukkan bahwasanya pengagungan Rasul adalah dengan cara meminta kepada beliau. Justru sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk apa? Untuk mengagungkan beliau secara berlebihan. Ada yang ingat hadisnya? Ada yang ingat hadisnya? Kalau Arabnya nggak bisa, terjemahannya. Siapa yang masih ingat terjemahannya hadisnya? Atau mungkin ada yang hafal Arabnya? Ngacung? Nggak ada nih? Ya. Bagus. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian terlalu berlebihan di dalam memujiku sebagaimana kaum Nasara terlalu berlebihan dalam memuji siapa? Dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tadi dilarang minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti kita ini tidak menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kita nggak boleh apa? Minta tolong sama beliau. Gimana jawabnya? Ini pada nulis apa enggak kemarin ini? Atau nulisnya di sini? Kalau nulisnya di sini cepat hilang ini. Bagaimana cara bantahnya? Waduh, ini ngaji sepi sekali kayak gini, saya nggak suka nih. Gimana cara bantahnya? Nyerah nih, nggak ada yang jawab ini. Saya hitung sampai 10. Jawabannya, siapakah yang menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah orang yang mengikuti nasihatnya atau orang yang tidak mengikuti nasihatnya?
yang mengikuti nasihatnya. Orang yang menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang-orang yang setia mengikuti nasihat yang disampaikan oleh beliau. Bukan orang yang tidak taat kepada nasihatnya. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau sebagaimana kita sampaikan pada pengajian yang telah lalu. Akhlisu lillahi wa la tusyriku. Ikhlaskanlah ibadah kalian hanya untuk Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Subhanallah. Nasihatnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau berkata, saluhu wa la tas'alu ghairahu. Mintalah kalian kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah. Siapa ini yang menyuruh kayak gitu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan beliau juga berkata, ista'inu bihi wa la tasta'inu bi ghairihi. Mintalah tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Nah, sekarang siapa yang menghormati Syekh? Yang taat sama nasihat ini atau yang enggak taat? Yang menghormati adalah orang yang taat dengan nasihatnya beliau. Ini adalah pembahasan tentang ayat yang kelima. Pada malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang ke-6 di antara surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang apa? Yang lurus. Kalau kita cermati ayat ke-6 ini, isinya adalah doa. Iya enggak? Iya apa enggak? Ihdina wahai Rabbi, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Isinya doa. Iya betul ya? Coba kita pikirkan kembali, kita buka lembaran ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ada doanya enggak dari ayat pertama sampai kelima? Ada isi permohonan apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus apa? Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Ini ayat pertama sampai ayat kelima. Ada enggak doa di dalamnya? Enggak ada. Enggak ada ya? Yakin? Berarti pertama kali muncul doa di ayat yang keberapa? Yang ke-6. Kenapa? Kok kita tidak minta kepada Allah dari ayat pertama? Mengapa kita memulai dengan pujian kepada Allah? Kenapa? Etika. Bagus. Kita sedang diajari etika berdoa sama Allah. Nah, kalau misalnya ada pengemis, atau katakanlah ada seorang yang mau mengajukan proposal minta bantuan. Apa halaman pertama langsung? Pak Bupati, kami butuh duit. Gitu. Iya. Enggak. Mesti di apa dulu? Disanjung-sanjung dulu. Supaya apa? Supaya proposalnya apa? Gol. Supaya proposalnya dikabulkan. Itulah etika. Andaikan dengan manusia saja, sebelum kita minta, kita puja dan puji orang yang kita mintai, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk kita puja dan puji. Jadi susunan surat Al-Fatihah ini
mengajarkan kepada kita salah satu etika dalam berdoa. Jadi kalau orang mau berdoa kepada Allah, jangan tiba-tiba langsung apa? Langsung minta. Wahai Allah, berilah saya rizki yang banyak. Ini doa tanpa etika. Terus etikanya gimana? Etikanya gimana? Wahai Rabbi. Bagaimana cara kita memuji Allah ini? Dengan menyebutkan apa? Asmaul Husna. Kalau minta rizki berarti cocoknya kita pakai apa ini? Ya Razzaq. Wahai yang maha pemberi rizki. Jadi kita puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Razzaq. Wahai yang maha pemberi rizki. Baru setelah itu kita berdoa. Urzuqni. Berilah saya apa? Rizki. Contoh yang lain. Pengen mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita puji dulu Allah. Bagaimana cara memujinya? Ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Wahai yang maha memberi ampunan. Atau ada yang lain? Ada lagi selain Ya Ghaffar? Yang maha penerima taubat. Apa bahasa Arabnya? Ya Tawwab. Ya Tawwab, wahai yang maha penerima taubat. Ampunilah aku. Terimalah taubatku. Ini etika dalam apa? Berdoa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat apa? Al-Fatihah. Ini penting. Ini penting. Inilah yang dinamakan dengan tawassul. Ini yang dinamakan dengan apa? Tawassul. Tapi tawassul sing bener. Tawassul yang benar salah satunya adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Maka kalau kita cermati mulai dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, isinya adalah memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian di awalnya kita puji dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau wahai Allah. Rabb semesta alam. Kemudian Maliki Yaumiddin. Engkaulah penguasa di hari pembalasan wahai Rabbi. Setelah kita puja dan kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami wahai Rabbi jalan yang lurus. Ihdina. Tunjukilah kami. Tunjukilah kami maksudnya adalah arahkanlah kami. Dan perlihatkanlah kepada kami petunjuk dan hidayahmu. Tunjukilah kami. Kami. Ini kata ganti satu apa lebih dari satu? Kami. Ini jamak ya? Jamak ya? Kalau mufrad bahasa Indonesianya apa? Tunggal. Seharusnya kan tunjukilah aku. Benar nggak? Ya. Yang minta siapa? Saya kan? Jenengan kan yang minta kan? Ihdini seharusnya. Tunjukilah aku. Kenapa kok di sini kita bilang tunjukilah kami? Siapa kami ini? Lawang yang minta cuma saya kok. Kenapa kok mintanya apa? Tunjukilah kami. Padahal yang minta adalah aku. Seharusnya tunjukilah apa? Aku. Kenapa coba? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Lah ketone nembe siki Ustaz saya berpikir seperti itu. Loh, sehari-hari kita membaca berapa kali minimal? 17 kali. Sing salate genep. Sing salate ora genep ya enggak tahu saya. Mungkin setahun cuma 4 kali bacanya. Apa? 2 rakaat Idul Fitri sama 2 rakaat apa?
Idul Adha. Kenapa kok kita ihdina, tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Nah, saya ajak jamaah sekalian untuk berpikir. Kenapa? Apakah ada rahasia di balik ini? Ada rahasianya enggak? Apa hanya sekedar kebetulan? Hah? Enggak mungkin. Al-Quran itu enggak ada di dalamnya yang namanya kebetulan. Enggak mungkin. Mesti ada apanya? Mesti ada rahasianya. Apa rahasianya? Jawabannya, kita mulai pakai kata ganti kami itu sejak ayat yang ke-6 atau sejak ayat yang ke-5? Hah? Sejak ayat ke-5. Bunyinya apa ayat ke-5? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah wahai Rabbi apa? Kami, bukan aku ya. Kami beribadah. Dan hanya kepadamu iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami minta tolong. Berarti kita sudah menggunakan kata ganti kami sejak ayat yang ke-5. Kenapa kita nggak berpikir dari kemarin ya? Sejak kita membahas ayat yang ke-5. Jawabannya adalah karena momennya saat ini adalah pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedang mengagungkan kepada Allah. Dan kita sedang berkata kepada Allah, Iyyaka na'budu. Wahai Rabbi, kami segenap manusia. Nah, bukan hanya saya. Kami segenap manusia itu hanya beribadah kepadamu. Dan hanya minta tolong kepadamu. Dan kami segenap manusia hanya memohon kepadamu untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi di sini kita sedang menunjukkan kepada Allah bahwasanya yang membutuhkan petunjukmu kepada jalan yang lurus itu bukan hanya siapa? Bukan hanya saya. Tapi saya, saudara-saudara saya, dan seluruh manusia, semuanya itu membutuhkan petunjukmu, wahai Rabbi. Maka nggak cocok kalau misalnya kita katakan apa? Tunjukilah aku, karena yang butuh petunjuk bukan hanya siapa? Bukan hanya aku. Yang butuh petunjuk adalah tetanggaku, saudaraku, bapakku, ibuku, seluruh manusia membutuhkan petunjuk Allah. Makanya kita pakai kata ganti kami. Dan ini persis seperti seorang rakyat yang ingin memuji raja. Kalau ada seorang rakyat pengen memuji rajanya, kira-kira dia ngomongnya gimana? Wahai raja, aku rakyatmu akan taat kepada seluruh perintahmu. Gitu. Hah? Siapa kamu? Kamu itu cuma satu orang. Hah? Tapi caranya gimana kalau memuji raja? Kami. Ya. Kami rakyatmu. Yani kami semuanya. Rakyatmu itu banyak. Wahai Rabbi. Gak cuma satu. Gak cuma saya. Rakyatmu itu banyak. Dan semua rakyatmu itu akan taat kepadamu. Itu kalau rakyat ingin memuji siapa? Ingin memuji rajanya. Kalau misalnya bilangnya aku rakyatmu. Itu bukan pujian. Itu malah apa? Itu malah celaan. Karena apa? Karena seakan-akan dikesankan bahwasanya yang minta itu hanya apa? Hanya satu orang. Seakan-akan rakyatnya hanya satu orang. Padahal sebenarnya rakyatnya banyak. Begitu pula kita. Ketika kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengikrarkan bahwasanya kita itu hanya beribadah kepada Allah. Dan hanya meminta tolong kepadanya. Maka satu kita tunjukkan bahwasanya yang melakukan ini bukan hanya aku. Tapi apa? Kami seluruh manusia membutuhkan petunjuk darimu. Ihdina. Tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Jalan yang apa? Yang lurus. Jalan yang lurus, kata Imam At-Tabari, adalah jalan yang jelas.
yang tidak ada belak-beloknya. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas, yang tidak ada lika-likunya, lurus. Apa makna jalan yang lurus di sini? Apa maksudnya jalan yang lurus di sini? Jalannya para nabi. Ada lagi jawaban yang lain? Siapa yang menafsirkan seperti itu? Nah, ada jawaban lain? Jalan yang lurus ini maksudnya apa? Islam. Kata siapa? Jawabannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-siratu al-Islam." Jalan yang lurus adalah agama apa? Islam. Jadi yang menafsirkan Al-Quran Siratal Mustaqim dengan agama Islam itu siapa? Rasul SAW. Kalau yang menafsirkan Rasul sudah sendiko apa? Sendiko dawuh. Sami'na wa ata'na. Karena yang menafsirkan adalah orang yang punya otoritas tinggi dalam menafsirkan. Yaitu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau maknanya Siratal Mustaqim itu agama Islam, kita sudah beragama Islam belum? Hah? Sudah apa belum? Kok nggak ada ya? Kok ragu-ragu jawabnya? Sudah apa belum? Sudah. Iya. Kita sudah beragama Islam semuanya. Kenapa kita minta ditunjukkan ke dalam agama Islam? Loh, ini kita harus tahu ini. Tadi katanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu agama Islam. Kita sudah beragama Islam. Kenapa kita minta ihdina lagi? Kenapa kita minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus lagi? Loh, kita sudah berada di jalan yang lurus kok. Kalau yang berdoa itu non-muslim member. Karena dia memang belum sampai ke jalan yang lurus. Sedangkan kita sudah ada di atas jalan yang lurus. Kenapa kita minta lagi? Apa kita ragu dengan keislaman kita? Hah? Enggak. Kita yakin. Karena di KTP kita agamanya apa? Islam. Dari kecil kita sudah beragama Islam. Yakin kita beragama Islam. Kenapa kita minta lagi supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Kesempurnaan. Bagus. Ada jawaban lain? Apa? Bimbingan. Ada jawaban lain? Silahkan. Ini jawaban-jawaban yang bagus ini. Kalau kayak gini saya senang ini. Nah, apalagi kira-kira maknanya? Menghindarkan diri penyimpangan-penyimpangan. Bagus. Jawaban yang pertama belum disebutkan. Kenapa kita minta supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Satu, karena Allah memerintahkan. Nah, ini jawaban yang paling mudah. Karena Allah memerintahkan kepada kita supaya minta ditunjukkan kepada jalan lurus, kita taat. Nah, ini jawaban yang pertama. Jadi kalau ditanya kenapa kita minta lagi supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jawabannya satu, karena Allah memerintahkan kita untuk minta hal itu. Yang kedua, karena kebutuhan kita terhadap hidayah sangat besar. Siang, malam, setiap saat kita butuh apa? Hidayah. Hidayah kepada jalan yang lurus. Bukan hanya butuh hidayah, kita butuh selalu ditambah hidayah. Bukan hanya itu, kita butuh supaya istiqamah di atas apa? Hidayah. Yaitu di atas jalan yang lurus. Makanya kita setiap hari minta supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Karena kita seling belok. Iya Pak ya? Iya. Kita kadang-kadang sholatnya masih malas-malesan. Kalau kita sholat malas, ini berarti kita bukan berada di atas jalan yang apa? Yang lurus. Kita sedang apa? Sedang belok ini. Sedang menyimpang dari jalan yang lurus.
Maka kita minta kepada Allah, wahai Rabbi, tunjukkan saya kepada jalan yang lurus. Kembalikan saya ke jalan yang lurus. Belok, balik lagi ke jalan yang lurus. Kalau kita sedang melakukan perbuatan dosa, itu maknanya kita itu sedang apa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Maka kita minta, ya Rabbi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kembalikan kami ke jalan yang lurus. Jadi, petunjuk itu banyak tingkatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, petunjuk itu terdiri dari 10 tingkatan. Berapa? 10 tingkatan. Barang siapa yang bisa meraih 10 tingkatan ini, berarti saat itu dia telah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, yang sempurna. Tapi kalau misalnya dia baru dapat tingkatan pertama, tingkatan kedua, belum nyampe tingkatan ke-10, berarti petunjuk yang dia dapatkan itu belum sempurna. Apa 10 itu? Yang pertama, petunjuk untuk menemukan ilmu. Petunjuk untuk menemukan ilmu. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya ada orang, dia masih bingung di manakah kebenaran, berarti dia belum mendapatkan petunjuk tingkatan pertama. Kalau dia diberikan petunjuk, itu ilmu ada di sana, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat beliau. Maka saat itu berarti kita telah meraih petunjuk tingkatan pertama. Kalau kita sudah menemukan di mana ilmu, maka kita butuh petunjuk tingkat kedua. Apakah itu? Petunjuk agar diberi kemampuan dan kekuatan untuk mencari ilmu tersebut. Petunjuk agar diberi kemampuan dan kekuatan untuk mencari ilmu tersebut. Ilmunya sudah tahu tempatnya di sana, di Masjid Agung misalnya. Tapi kita nggak diberi kekuatan sama Allah untuk berjalan ke sana. Akhirnya kita mendingan di mana? Mendingan di rumah. Malas jalan ke sini. Tidak diberi kekuatan oleh Allah. Ini yang kedua. Kalau orang sudah punya kekuatan, dia masih membutuhkan yang ketiga. Petunjuk agar diberi kemauan. Belum tentu orang yang kuat itu mau. Banyak sekali orang yang pintar, lebih pintar dari kita semua. EQ-nya lebih tinggi dari kita semua. Tapi dia nggak mau belajar. Nggak mau mencari ilmu. Kalau kita diberi oleh Allah karunia kemauan untuk mencari ilmu tersebut, berarti kita telah mencapai tingkatan yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat. Sudah mau, sudah mampu dan sudah mendapatkan ilmu. Yang kita butuhkan yang keempat adalah petunjuk agar kita mengamalkan ilmu tersebut. Jadi nggak cukup orang punya ilmu, nggak cukup. Dia harus mengikuti setelah punya ilmu apa? Diamalkan. Wah, kalau bicara masalah ake-akean ilmu, wakeh orang yang punya ilmu. Betapa banyak orang yang punya gelar. S1, S2, S3, S-teler. Sampai teler dia punya ilmunya. Tapi sholat be ora gelem. Subhanallah. Sarjana ora gelem sholat iki priwe iki? Saking kakean ilmu jadi apa? Enggak mengamalkan ilmunya. Orang yang seperti ini enggak dapat petunjuk. Karena dia cuma punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, petunjuk agar istiqomah ketika mengamalkan ilmu. Petunjuk agar apa? Istiqomah. Kita kalau baru dapat nasihat tentang sholat, Masya Allah, rajinnya luar biasa. Tapi kurang dina, susah kita supaya apa? Istiqomah. Makanya kita butuh petunjuk supaya apa? Istiqomah. Gak cuma punya ilmu, tapi gak cuma mengamalkan ilmu, tapi juga kita minta kepada Allah supaya diberi petunjuk istiqomah ketika mengamalkan ilmu. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam,
petunjuk agar dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu pengamalan ilmu. Meminta petunjuk kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu mengamalkan ilmu. Apa contohnya? Apa? Hawa nafsu, syahwat. Dan juga apa? Temannya syahwat apa? Syubhat. Nah, ini dua hal pokok yang menghalangi seorang mengamalkan ilmu. Sudah tahu bahwasanya tauhid yang benar kayak gini, syahwat kedudukan di masyarakat menghalangi dia untuk mengamalkan tauhid. Wah, kita keras ki, angel ki. Nah, aku kudu kayak gini engko ya saya enggak disegani lagi sama masyarakat. Ini namanya syahwat kekuasaan. Syahwat rasa enggan dan rasa gengsi. Wah, nek aku sholat di masjid terus ya, engkau kepriwe ya, tidak dianggap lagi orang yang apa? Yang luwes. Nanti dianggap sebagai orang yang ekstrim. Ini syahwat. Syahwat apa? Syahwat enggan untuk mengamalkan ilmu. Yang keenam, kita minta agar dijauhkan oleh Allah dari faktor-faktor ini. Jadi jangan sampai kita terjerumus kepada faktor-faktor yang menghalangi kita dari mengamalkan ilmu. Yang ketujuh, petunjuk agar mendapatkan tambahan ilmu yang banyak. Jadi orang itu enggak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki saat ini. Jadi manakala kita diberikan petunjuk dalam hati, rajin ngaji, itu adalah salah satu tingkatan apa? Hidayah. Nomor berapa itu? Nomor 7. Tapi kalau misalnya kita wis akeh ilmune, wis tua. Wis tua wis akeh apa? Ilmune. Apa mesti wis tua akeh ilmune? Belum tentu. Justru kita selalu menggali supaya ilmu kita semakin apa? Semakin banyak. Yang kedelapan, petunjuk untuk mengetahui tujuan utama jalan yang kita tempuh. Petunjuk untuk mengetahui tujuan utama jalan yang kita tempuh. Jalan ini mengarahkan kita kemana? Kita sudah mengetahui ini tujuan utamanya. Kalau kita sudah mengetahui tujuan utamanya, maka langkah kita akan tegap lurus sampai ke jalan tersebut. Dan tidak akan berhenti kecuali sesampainya kita ke tujuan kita. Kalau kita belum sampai, maka saat itu kita tidak akan berhenti dan tidak akan belok kiri ataupun belok kanan. Lurus menuju kepada tujuan utama kita. Yang kesembilan, petunjuk agar kita senantiasa merasa butuh kepada hidayah. Petunjuk agar kita senantiasa merasa butuh kepada hidayah, melebihi seluruh kebutuhan kita yang lainnya. Dan ini dimanifestasikan di dalam doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kebutuhan kita kepada hidayah itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Melebihi kebutuhan kita kepada tempat tinggal. Melebihi kebutuhan kita kepada kendaraan. Kebutuhan kita kepada hidayah dan petunjuk dari Allah di atas seluruh kebutuhan kita. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Yang ke-10, petunjuk untuk mengetahui jalan yang menyimpang. Ada 2. Jalan yang menyimpang adalah jalan yang pertama, orang yang enggan
mengamalkan kebenaran karena sifat angkuh. Sudah tahu ilmunya tapi nggak mau mengamalkan. Ini yang pertama, yang menyimpang. Yang kedua, orang yang tidak mau mengamalkan kebenaran karena tidak tahu. Kalau kita sudah ditunjukkan kepada Allah, oleh Allah, ini dua jalan menyimpang, maka jangan sekali-kali dua jalan tersebut kita titip. Barang siapa yang menggapai 10 tingkatan petunjuk ini, maka saat itu dia baru berada di atas apa? Siratal mustaqim. Sudah sampai tingkatan mana kita ini? Hah? Duh, sing dia sing siji jan beurung kok ya. Makanya setiap hari kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Karena barangkali kita itu baru sampai tingkatan pertama. Dengan setengah beurung ngasih kita itu. Hah? Makanya setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan jalan yang apa? Yang lurus dan seluruh tingkatannya yang ada 10 tadi. Dan kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang insyaallah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini masih ada lanjutannya ini. Waktunya nggak cukup. Ya. Apa? Tawassul yang syar'i dan yang tidak. Wah, ini butuh pengajian. Satu pengajian ini. Nggak cukup ini sekarang. Intinya tawassul yang syar'i itu tawassul yang ada dalilnya dari Quran dan hadis. Tawassul yang tidak syar'i itu tawassul yang enggak ada dalilnya dari Quran dan hadis, atau ada hadisnya tapi hadisnya apa? Lemah. Itu tawassul yang tidak syar'i. Contohnya banyak. Kalau tawassul yang syar'i itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama tawassul dengan asmaul husna. Yang kedua tawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Nah, ini 3 jenis tawassul yang apa? Yang syar'i. Tawassul yang enggak syar'i contohnya apa? Tawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih, itu enggak pernah. Atau tawassul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tuahnya Nabi, itu juga tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tawassul dengan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Contohnya apa? Apa? Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Ini tawassul dengan apa? Rasulullah. Dengan zatnya Rasul. Ini enggak benar. Wow, kayak gue ya. Makanya kalau bertawassul harus paham maknanya apa. Dan ada juga tawassul dengan para sahabat ahli Badar. Ini juga tidak termasuk tawassul yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Ya. Ya, bagus. Kemarin kita sudah bahas. Minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang dia mampu itu boleh enggak? Boleh. Kenapa? Sahabat Nabi yang sudah membaiat Rasul, mereka ketika pecutnya jatuh, mereka tidak minta tolong kepada siapa? Yang lainnya. Padahal itu mampu dikerjakan oleh manusia. Kenapa? Jawabannya karena tingkat tawakal mereka sudah sangat tinggi.
maka mereka tidak mau tergantung sampai kepada makhluk dalam sesuatu yang dia mampu, tidak mau. Dan ini adalah tingkat tawakal yang sangat tinggi. Kalau kita mau, silahkan dicoba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah tingkat tawakul yang sangat sempurna. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh karena ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.